Selamat pagi guys, jadi saya Gabriel Nathan Wibowo. Dalam tugas kali ini saya akan mewawancara Kungkung dan Popo saya, kalau di Chinese ini kakek dan nenek, untuk mengenai indahnya pernikahan dalam Katolik dan kenapa mereka bisa langgeng selama 48 tahun. Jadi boleh perkenalannya? Saya nama Freddy, umur 76. Dan saya Melinda, umur 73. Udah nikah berapa tahun, Kung? 48 tahun. Oke. Jadi sebelum kita membahas yang soal pernikahan, dari awal-awal dulu aja ya. Iya. Popo dan Kungkung ini ketemunya gimana? Kapan? Di mana? Saya dulunya kerja. Saya yang suka belanja ke tokonya. Kungkung. Ke rumah. Dari Kungkung sama ketemu Popo? Ya dulunya saya kan kerja. Istri saya ya belanja. Akhirnya kita kenalan. Oke. Terus kenapa dari sana, kenapa Kungkung dan Popo bisa pacaran yang akhirnya bisa ke jenjang pernikahan? Karena kesatu ada kecocokan, setiap ngobrol nyambung, dan ya calon istri saya cantik tuh. Oke. Terus menurut Kungkung dan Popo, pernikahan itu suatu hal yang indah atau menakutkan? Menakutkan ada, indahnya juga ada. Lebih cenderung ke Indahnya, karena indahnya ya. Karena kita saling mencintai. Ya tapi tidak takutnya karena apa, Kung? faktor ekonomi. Belum Karena mapan. kita belum mapan. Oke. Lalu arti pernikahan itu apa sih bagi Kungkung dan Popo? Nikah itu apa? Nikah itu saya pengen punya keluarga yang bahagia. Punya anak cucu. Oke. Terus selama pernikahan pasti ada 1-2 buah yang mengalami kesulitan. Nah, dari Kungkung dan Popo ada nggak sih kisah-kisah kesulitan selama menikah? Ada ya yang kerasa sekali. Setiap tahun kita nggak punya uang, harus ngumpulin uang untuk kontrak. Setiap tahun pindah rumah, capek banget. Karena saling cintanya sama suami saya terusin sampai sekarang. Oke. Kalau dari Kungkung, apakah ada? Ada. Ya memang setiap tahun pasti harus ada kesedihannya. Kesedihannya itu kita nggak punya rumah, harus cari rumah. Ya semua kesedihan itu campur aduk lah. Kedua, saya memang tidak disetujui oleh keluarga istri saya karena saya belum mapan. Jadi mungkin orang tuanya takut tidak bisa membahagiakan istri saya. Cara Kungkung meyakinkannya gimana, Kung? Ya kita harus yakin, kita harus bertanggung jawab, kita kerja keras sehingga bisa membahagiakan istri saya. Jadi Kungkung kasih bukti ke mertua Popo bahwa Saya Kungkung bekerja mampu. bekerja keras, tanggung jawab. Oke. Lalu Kungkung dan Popo apakah selama perkawinan ini sering berdoa? Harus. Karena kita tanpa berdoa kita seolah-olah hambar. Kita harus berdoa, Mengharap sama Tuhan. ya minta pertolongan dari Tuhan. Kita harus kerja keras, terutamanya doa itu kita minta petunjuk dari Tuhan gimana jalannya. Oke. Lalu untuk generasi yang akan mendatang, misalkan ada generasi muda yang akan nikah, nasihat-nasihatnya apakah ada nasihat dari Kungkung dan Popo? Kesatu harus Saling mencintai dulu. Terus kalau ada urusan Yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Nah, Jangan dibikin masalah. Kita harus saling mengerti, saling memaafkan. Ya kita harus bisa saling memaafkan lah. Ya, oke. Jadi itu, mencintai sampai tua itu penting sekali. ya, jadi itu komitmen juga ya bagi Kungkung dan Popo juga ya. Ya,
Ya sudah. Sekian wawancara dari saya, terima kasih. Halo guys, sekarang saya akan menjelaskan analisis dari wawancara yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu alasan paling penting mengapa Kungkung dan Popo ini bisa akur dan akrab selama 48 tahun ya. Menurut saya alasan terpentingnya karena Kungkung dan Popo itu sudah sangat menghayati misi perkawinan, yaitu aspek unitas dan indisolubilitas, yaitu individu yang satu dan tidak dapat dipisahkan. Inti dari misi ini apa sih? Misi ini itu misi untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung, di mana masing-masing individu, kalau di sini Kungkung dan Popo, itu perannya sebagai penopang utama bagi pasangannya. Nah ini termasuk juga di dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal ekonomi, dalam hal psikologi, dan lain-lain. Alasan kedua mengapa pernikahan Kungkung dan Popo ini dapat berjalan lancar selama 48 tahun menurut saya ialah mengkomunikasikan kasih. Mengapa mengkomunikasikan kasih ini sangat penting? Menurut saya mengkomunikasikan kasih sangat penting karena dapat memperkuat hubungan emosional antara pasangan. Contohnya apa ya? Ungkapan kasih itu misalkan yang sederhana aja seperti kata-kata atau tindakan kecil itu mampu meningkatkan kebahagiaan dan rasa dihargai dalam suatu hubungan. Hal ini juga bisa membantu dalam mengurangi kesalahpahaman dan konflik karena komunikasi mereka yang jelas tentang perasaan cinta. Dan hal ini juga memastikan bahwa tujuannya itu tujuan mengkomunikasikan kasih bahwa tujuan ini adalah misi utama dari pernikahan. Karena untuk memastikan lagi bahwa setiap pasangan merasa dicintai, dihargai, dan didukung dalam menghadapi segala tantangan dan meraih impian mereka bersama. Sekian dari saya, terima kasih.